Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia peminatan pada kelas 12 IBB. Pertemuan ini menyambung dari pertemuan minggu lalu, di mana minggu lalu saya meminta kalian untuk memberikan atau mengirim pertanyaan yang terkait dengan struktur dari teks makalah. Pada kelas 11 kalian sudah mempelajari struktur penulisan makalah. Bahkan pada semester 1 saya meminta kalian untuk membuat makalah berkelompok dengan temannya yang lain. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks makalah untuk seminar atau diskusi. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke contoh makalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari makalah. Ini merupakan pendapat dari seorang ahli yang mengatakan bahwa makalah merupakan salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Jadi, jika kita bisa simpulkan bahwa pengertian makalah ini merupakan hasil dari kajian teori, atau kajian teori harus hasil dari kajian pustaka atau pendapat para ahli tentang suatu topik, dan atau kajian lapangan atau yang bersifat empiris sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Tujuannya penulisan makalah ini yaitu tugas akademik misalkan tugas akhir mahasiswa, misalkan pembuatan skripsi, disertasi, tesis dan disertasi. Kemudian tugas non akademik ini biasanya untuk pemenuhan dalam berseminar atau berdiskusi. Kemudian makalah ini untuk dikirim pada jurnal ilmiah atau pada majalah-majalah ilmiah. Lanjut. Nah, saya ulas kembali langkah-langkah dalam pembuatan makalah. Yang pertama, memilih topik. Memilih topik ini jangan yang sulit. Sebisanya memilih topik ini yang baru, yang menarik, kemudian gampang untuk dibuat. Misalkan sekarang yang baru tentang COVID-19 misalkan. Nah, setelah menemukan topik, batasan topiknya apa? Misalkan pada topik itu saya akan bahas apanya gitu, dari apakah dari virus itu sendiri, asal muasal virus itu sendiri, dampak virus itu sendiri bagi manusia, atau mungkin dampak virus itu bagi perekonomian dunia, atau yang lebih simpel perekonomian Indonesia. Kemudian rumusan, kira-kira tujuan saya dalam membuat makalah itu apa. Kemudian rumusan masalah yang kita buat, rumusan masalah yang sesuai dengan topik ini kira-kira apa, tentang apanya, misalkan dampak positifnya bagi perekonomian atau dampak negatifnya, itu yang simpel sekali. Kemudian mengidentifikasi pembaca, kira-kira makalah ini saya tujukan kepada siapa, apakah kepada masyarakat pada umumnya atau pada pemerintah
lain sebagainya, atau mungkin kebutuhan bisnis dan selanjutnya menentukan batas isi materi. Kira-kira isi dari materi atau isi makalah tersebut saya batasi sampai apa, bagian yang mana, apakah tadi saya katakan hanya membahas tentang dampak positif dan dampak negatif pada perekonomian di Indonesia dari COVID tersebut. Setelah itu baru menentukan judul. Misalkan judulnya tadi perekonomian Indonesia, atau mungkin yang lebih menarik judulnya ketar-ketir perekonomian atau apa seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru kalian mengumpulkan data, mengumpulkan bahan-bahan materi. Mengumpulkan bahan-bahan materi ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan COVID-19 atau mungkin perekonomian, tentang perekonomian, jurnal-jurnal yang relevan atau yang senada atau yang selaras dengan kajian yang kalian pilih. Itu mungkin bahkan makalah-makalah yang berkaitan dengan COVID-19 yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh orang lain. Itu sebagai bahan referensi. Kenapa harus mencari bahan referensi? Karena kita tidak bisa menghindar dari kegiatan membaca, khususnya membaca referensi. Karena referensi tersebut akan berguna untuk menguraikan materi dan mendukung pernyataan yang kita tuangkan dalam makalah tersebut. Dengan kata lain, kita akan mengumpulkan pendapat-pendapat narasumber atau pendapat para ahli yang tertulis dalam berbagai referensi tersebut. Kemudian kita tuangkan atau kita kutip, bisa saja kita kutip di dalam tulisan yang akan kita buat. Oke, lanjut. Nah, ini sifat ya, sifat makalah. Sifat makalah itu ada dua, yaitu makalah penelitian dan makalah non penelitian. Makalah penelitian ini bedanya dengan makalah non penelitian. Jika secara sederhana perbedaannya itu, pada makalah penelitian jadi ada kajian teori atau kerangka teori, kemudian metode penelitian, metode analisis data, kemudian melakukan penelitian langsung di lapangan sesuai dengan metode tadi atau teori-teori pada kajian teori yang ada di bab 2 tersebut. Misalkan makalah penelitian, letak bedanya ada pada landasan teori di bab 2. Jika makalah yang non penelitian, bab 2-nya itu langsung pada pembahasan. Baru setelah itu baru penutup. Sedangkan pada makalah penelitian di bab 2-nya itu landasan teori, artinya teori-teori yang mendukung atau kajian-kajian yang relevan dengan apa yang kita buat, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah analisis. Analisis ini artinya pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Setelah itu penutup ini simpulan dan saran. Oke, saya mulai dari judul. Lembar judul ini lembar pertama di dalam makalah. Lembar judul ini memuat judul makalah. Setelah itu nama yang membuat makalah di bawahnya ya, mana yang membuat makalah, kemudian nick-nya atau nomor siswanya, kemudian nama sekolah di bawahnya. Setelah itu tempat
tempat sekolah kalian, kemudian tahun pembuatan makalah tersebut. Romawi yang pertama setelah lembar judul, lembar selanjutnya adalah lembar pengesahan jika diperlukan. Jika penelitian itu membutuhkan pengesahan, maka kalau di sekolah kalian meminta lembar pengesahan dari kepala sekolah. Kemudian Romawi kedua, pada Romawi kedua ini menulis kata pengantar. Kata pengantar ini berisi tentang ucapan terima kasih atau puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesempatan sehingga makalah tersebut bisa terselesaikan. Yang kedua adalah ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya pembuatan makalah tersebut. Ya, bisa jadi pada kepala sekolah, ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada guru, atau pada teman-teman, atau mungkin orang tua yang telah mendukung dari segi biaya mungkin ya. Kemudian Romawi ketiga ini abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari semua batang tubuh atau isi dari sebuah makalah dari bab 1 sampai bab terakhir, yaitu bab analisis atau bab 3. Romawi keempat itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang rincian, keterangan dan rincian serta keterangan halaman dalam makalah. Romawi kelima yaitu daftar gambar jika ada daftar gambar, kemudian daftar tabel jika ada. Nah, perlu kalian ketahui kenapa di sini menggunakan Romawi 1 sampai selanjutnya ini ada di luar halaman. Jadi ini tidak menggunakan halamannya, tidak menggunakan angka halaman 1 2 3, tetapi menggunakan halaman Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 sampai selesai lembaran tersebut ya. Kemudian pada batang tubuh makalah baru kalian membuat halaman per halaman menggunakan angka. Misalkan bab 1 pendahuluan pada halaman 1 gitu. Kemudian latar belakangnya ada di halaman 1 juga. Sampai mungkin nanti 1.6 metode pengumpulan data sampai 15 gitu. 15 ada di halaman 15 seperti itu. Oke. Saya mulai dengan menjelaskan batang tubuh dari sebuah makalah. Pertama, bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada beberapa bagian itu isinya. Yang pertama 1.1 latar belakang. Latar belakang ini adalah maksud atau tujuan kita dalam pengambilan topik. Sedangkan 1.2 pembatasan setelah itu 1.2 pembatasan masalah. Jadi masalahnya kita batasi membahas apa saja supaya tidak terlalu luas cakupan pembahasan dan kita tidak bingung memaparkan fokus dari penelitian kita. Kemudian yang 1.3 itu rumusan masalah. Misalkan tadi kita mengangkat masalah dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia misalkan. Misalkan kita ingin merumuskan masalah bagaimanakah dampak positif dari perekonomian Indonesia, dampak positif COVID-19 bagi perekonomian atau mungkin pasar Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah dampak negatif dari COVID-19 terhadap pasar di Indonesia seperti itu. Tujuannya tinggal menambahkan sedikit saja kemudian disambung dalam rumusan masalah. Misalkan tujuan 1
misalkan sini tadi kan 3, misalkan 1.4, 4.1, misalkan 4.1 tujuannya untuk gitu, tinggal menambahkan untuk mengetahui dampak positif bla bla, kemudian untuk mengetahui dampak negatif COVID-19 terhadap bla bla gitu ya. Nah, merumuskan rumusan masalah itu berupa tanda tanya. Selanjutnya 1.6 metode pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan dengan cara apa? Apakah dengan cara data empiris atau data yang ada sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ataukah data atau metode pustaka atau mengambil dari kajian-kajian orang lain atau buku-buku atau referensi-referensi orang lain yang kalian kaji seperti itu. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis. Analisis ini merupakan pembahasan dari makalah. Pembahasannya berupa pemecahan dari rumusan masalah. Misalkan analisis yang pertama yaitu bagaimanakah dampak positif dari corona bagi perekonomian atau bagi pasar, misalkan kalau kita ambil judul yang itu, kemudian itu diuraikan secara mendetail. Kalau metodenya adalah kajian pustaka, maka kita ambil dari studi-studi yang pernah dibuat pada kajian-kajian para ahli tentang hal tersebut. Atau kemudian yang kedua, setelah selesai membahas secara detail tentang dampak positif, maka kita lanjutkan membahas tentang dampak negatif dari COVID terhadap pasar, seperti itu, sampai sedetailnya. Ini tidak boleh bersifat subjektif, jadi harus sesuai dengan realitas yang ada atau realita yang ada di dalam pembahasan. Kemudian bab 4 adalah penutup. Dalam bab 4 ini ada 2 bagian, yaitu simpulan dan saran. Ini maaf ya, ini salah, 3.1 seharusnya 4.1 dan 4.2 di situ. Nah, simpulan ini merupakan ringkasan dari analisis tadi atau ringkasan dari pembahasan. Berbeda dengan abstrak. Abstrak itu ringkasan dari bab 1 sampai selesai bab terakhir. Sedangkan saran ini saran penulis terhadap pembaca. Apakah tulisan ini bisa dikaji sebagai kajian selanjutnya yang lebih mendalam gitu. Biasanya bahasanya tulisan ini jauh dari kesempurnaan seperti gitu ya. Setelah itu, nah, perlu kalian ketahui kenapa di sini menggunakan 1.1, 1.2 dan sebagainya. Bab 1 misalkan bab 1 pendahuluan. Bab 1 ini, 1 di sini ini adalah 1.1. Titik 1 itu merupakan bagian dari bab 1. Kemudian 1.2 ini bagian dari bab 1 juga. Tuh. Setelah itu ada di sana bab 2 landasan teori, nanti ada bagian-bagiannya di bawah. Ya, sesuai dengan apa yang kalian teori, apa saja yang kalian tulis. Begitu selanjutnya. Setelah selesai saran, baru kalian menulis daftar pustaka. Jangan sampai lupa membuat daftar pustaka. Ini sebagai bukti sederhana kalau kita betul-betul menulis, artinya tidak menjiplak karya orang lain. Daftar pustaka ini bukti kalau kita betul-betul mengumpulkan referensi dari para ahli atau tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan makalah yang kita buat. Kemudian lampiran ini adalah hal-hal penting yang mendukung atau sebagai bukti pendukung dari
makalah tersebut. Misalkan di sana ada uh, ada foto atau gambar, atau mungkin kalian membuat daftar pertanyaan ketika melakukan wawancara terhadap penelitian kalian tersebut yang kaitannya dengan COVID-19 terhadap masyarakat setempat misalkan, atau orang-orang di pasar melakukan wawancara. Itu teks pertanyaannya bisa sebagai lampiran pendukung. Kemudian orang yang kalian data atau biodata orang yang kalian wawancarai juga sebagai pendukung atau sebagai lampiran. Oke. Makalah non penelitian. Nah, ini sebenarnya letak bedanya yang tadi itu sudah saya jelaskan, kalian tinggal pelajari sendiri. Dan ini ada contoh dari makalah yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Remaja. Nah, Bahaya Narkoba Bagi Remaja jadi merupakan judul dari makalah. Kemudian bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakangnya yang terkait dengan judul tersebut adalah di kalangan para siswa, terutama bagi mereka yang secara formal berada di bangku SMP atau MTS, umumnya menggunakan narkoba. Diawali pada anak usia sekolah dasar atau SMP ataupun MTS. Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan, atau tekanan seorang atau sekelompok orang kepadanya. Misalnya, oleh kawan sebayanya, didorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, atau ingin memakai. Seseorang mau menerima tawaran itu. Selanjutnya tidak sulit baginya untuk menerima tawaran berikutnya. Ini adalah contoh latar belakang kenapa, apa alasan kita mengambil tema ini atau topik ini. Kenapa kita mengambil topik narkoba bagi remaja. Nah, ini adalah salah satu alasan. Ini adalah salah satu alasan kita seperti tadi ya, karena banyaknya siswa yang menggunakan narkoba yang didasarkan pada tawaran atau bujukan teman-temannya, atau mungkin sebagai gengsi di wilayah perkotaan, atau mungkin karena broken home. Dan ini perlu diteliti. Ini bahasanya kenapa perlu diteliti ya, untuk mengetahui dan lain sebagainya. Itu nanti tujuannya. Oke, ini contoh sederhana dari sebuah latar belakang yang simple. Kemudian pembatasan masalahnya. Tadi sudah saya katakan kenapa makalah itu harus dibatasi supaya pembahasannya tidak terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti tidak bisa selesai atau tidak bagus jika dibaca. Jadi supaya penjelasannya fokus pada narkoba di kalangan remaja seperti itu. Contohnya, sesuai dengan latar belakang masalah serta memahami bahasanya, maka penulis dapat memberi batasan-batasan pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, kemudian cara pengobatan narkoba di kalangan remaja. Gitu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus sesuai dengan judul yang kita buat atau topik yang akan kita bahas, dan harus sesuai dengan batasan yang kita akan bahas. Rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana atau apakah pengertian dari narkoba? Kemudian apa jenis-jenis narkoba? Kemudian bagaimana cara pengobatan narkoba? Ini lanjut ya,
bagi remaja gitu. Pengobatan narkoba secara umumnya nanti bisa dipaparkan di pembahasan, atau mungkin pengobatan narkoba bagi pelajar yang sudah terlanjur menggunakan. Itu nanti semua akan dipaparkan secara detail pada bab pembahasan mengenai rumusan masalah tersebut. Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan. Tujuan penelitian atau tujuan makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk, atau bisa tidak dituliskan untuk, langsung saja mengetahui pengertian narkoba, mengetahui jenis-jenis narkoba, mengetahui cara pengobatan narkoba di kalangan remaja dan sebagainya. Nah, tujuan ini diambil dari rumusan masalah bahasanya ya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga diambil dari rumusan masalah. Ya, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Pembaca mengetahui pengertian. Pembaca mengetahui jenis-jenis narkoba, kemudian remaja mengetahui cara pengobatan narkoba di kalangan remaja gitu ya. Ini secara umum, kemudian nanti diuraikan di pembahasan penyelesaian narkoba di kalangan remaja atau pengobatan narkoba di kalangan remaja. Bab 2. Nah, pada bab 2 ini kita menulis landasan teori. Yang pertama, 2.1 pengertian narkoba menurut para ahli. Jadi kalian paparkan pengertian narkoba ini menurut ahli sebanyak-banyaknya ya, minimal 5 pendapat para ahli. Ini bisa masuk dalam kutipan langsung atau bisa masuk dalam kutipan tidak langsung. Kita akan jelaskan apa itu kutipan ya pada materi nanti selanjutnya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis narkoba. Kalian jelaskan secara detailnya jenis narkoba menurut beberapa ahli ya, sama seperti tadi, menurut mungkin 5 ahli, minimal 5 ahli yang kalian tulis pendapatnya tentang jenis-jenis narkoba, atau kalian paparkan secara detail tentang jenis-jenis narkoba dan sebagainya. Kemudian bab 3 ini analisis atau pembahasan. Pada pembahasan kalian membahas satu persatu secara detail rumusan masalah tersebut. Dan yang pertama yang kalian harus bahas adalah bahaya narkoba bagi pelajar, kemudian bahaya narkoba bagi remaja, kemudian upaya pencegahan, cara pengobatannya. Ya. Ini kan sesuai dengan judul yang kita buat. Kemudian bab 4 yaitu penutup. Bab 4 simpulan, tadi saya sudah jelaskan isi simpulan itu seperti apa, kemudian saran juga seperti apa. Nah, demikian penjelasan ini. Jika ada yang belum memahami, silahkan bisa japri di nomor WA saya ya. Dan minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.